Meskipun duri dalam dagingku, ku akan tetap memilih percaya kepada Engkau Tuhan. Tetap memilih untuk percaya. Oh, dan mengucap syukur. Meski doa belum Kau jawab Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun hatiku habis lenyap, kami akan tetap percaya kepada Engkau Tuhan. tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan dan mengangkat tangan kita. Haleluya. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Oh, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini saya percaya Tuhan melihat setiap hati yang berseru kepada Dia. Tuhan melihat hati yang tertuju kepada Dia. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, oh Tuhan, kami sembah, oh haleluya. Oh baik Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini engkau sedang mengalami hal yang tidak baik dalam hidupmu, percayalah pertolongannya selalu ada di dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali
setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hamba akan sampaikan, mengurapi hamba dan kami semua yang mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Tawarik pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, juga ayat 13 dan nanti kita akan baca ayat-ayat selanjutnya. Ya, 2 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita membaca 2 Tawarik pasal 17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2, 3. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ayat 13, banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Dan ayat seterusnya nanti kita akan baca ya saudara ya. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema kita belajar dari Raja Yosafat. Ya, Bapak Ibu Saudara, Raja Yosafat ini terpilih sebagai raja karena menggantikan ayahnya yaitu Raja Asa. Ya. Raja Asa, dan Bapak Ibu bisa baca tentang Raja Asa itu ya. Saudara bisa baca di dalam 2 Tawarik ya, awal mulanya dalam 2 Tawarik pasal 13 ya. 2 Tawarik pasal 14 saudara bisa baca ya, 2 Tawarik pasal 15 dan seterusnya. Di mana Bapak Ibu Saudara, Raja Asa ini kalau saudara baca ini adalah pada awal mulanya dia adalah raja yang memang mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud ya, leluhurnya. Jadi Raja Asa ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun sayangnya saudara, mendekati akhir hidupnya ya. Sayangnya mendekati akhir hidupnya ya, ini yang tidak ditiru oleh Yosafat. Yosafat dalam meneruskan tampuk pemerintahan dari ayahnya, dia melakukan hal-hal yang baik dari ayahnya. Tetapi ada yang tidak dilanjutkan oleh Yosafat karena itu riskan, bisa menghancurkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam dirinya. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Tawarik pasal 16, ayat yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12, kita bisa lihat bersama-sama. Di sini untuk Asa yang tidak diikuti oleh Yosafat, saudara bisa lihat 2 Tawarik 16 ayat yang kedua. Dikatakan begini, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Dengan pesan dan seterusnya. Jadi Raja Asa ini mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Apa yang bukan menjadi
hak dia untuk melakukan semua itu dilakukan oleh Raja Asa. Kalau saudara lihat lagi ayat yang ke-10, ini yang tidak ditiru juga sama oleh Yosafat, ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Apa yang dilakukan oleh pelihat itu? Saudara bisa baca di ayat atasnya, ayat 9, ayat 8. Jadi Asa tidak menerima apa yang sudah disampaikan, kebenaran yang disampaikan oleh pelihat itu. Nah, ayat yang ke-12, sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, jadi kurang lebih 39 tahun, ya. Kurang lebih 39 tahun Asa memerintah sebagai raja, ya. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya. Nah, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ya, sehingga firman Tuhan katakan dia melakukan apa yang berseberangan dengan firman Tuhan. Nah, ini tidak dilanjutkan oleh Yosafat. Sebagai seorang anak yang bertumbuh dalam didikan kerajaan, Yosafat tidak mau hal-hal yang dilakukan oleh ayahnya terulang kembali kepada anaknya. Ya, Yosafat tidak mau apa yang terjadi di ayahnya terulang kembali di dirinya. Ya, Yosafat nggak mau seperti itu. Makanya Yosafat berusaha melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama strategi Yosafat dalam mengokohkan kerajaannya. Ya, kita lihat bersama-sama strategi Yosafat dalam mengokohkan kerajaannya. Dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang kedua, 2 Tawarik pasal 17 ayat yang kedua dikatakan begini, saudara. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Jadi ya, strategi Yosafat dalam mengokohkan kerajaannya itu yang pertama, ia mempersiapkan pasukan perang. Jadi Yosafat ini mempersiapkan pasukan perang agar kerajaannya tetap kokoh. Ya, sebab sebuah kerajaan tidak mungkin bisa bertahan, tidak mungkin bisa kokoh kalau tidak ada pasukan perang, ya. Bangsa kita pun, bangsa Indonesia pasti ada pasukan perangnya yang siap tempur. Kalau saudara melihat di beberapa negara lain, bahkan mereka ada yang dinamakan dengan wajib militer. Ya, nah semuanya itu untuk apa? Untuk berjaga-jaga jika suatu saat terjadi peperangan. Nah, Yosafat melakukan ini, saudara. Yosafat mempersiapkan pasukan perang. Apalagi pada saat itu musim kerajaan saling berperang satu dengan yang lainnya. Masing-masing ingin menjadi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita belajar dari Yosafat, kalau kita ingin ya kerajaan Allah ditegakkan di dunia ini, di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita di dalam Tuhan. Harus ada yang dipersiapkan. Tidak bisa kita hanya duduk santai dan lain sebagainya tanpa melakukan usaha membangun hubungan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa dalam hidup ini kan peperangan, saudara. Iya kan, setiap hari ini kita berperang loh, saudara. Ya, saudara, mungkin kita saat ini mungkin tidak terlalu atau belum merasakan hal-hal yang terjadi dengan di luar sana. Ya, tadi saya membaca lagi, saudara. Ternyata di Suriah itu ada ribuan umat Kristen yang kepalanya dipenggal. Sebelumnya yang saya baca 60. Tapi sekarang ini udah ribuan umat Kristen di Afrika, di Suriah. Nah, mau apa, saudara? Ya. Dan
mereka yang sudah dipenggal kepalanya itu, saya tadi berbincang kepada Ibu Gembala, bersyukur ya mereka dipenggal kepalanya, mereka memang mati secara jasmani, tetapi mereka berhasil mempertahankan iman. Dan mereka ada bersama-sama dengan Allah. Amin saudara. Ya kita yang masih hidup ini, kalau kita diperhadapkan seperti mereka, mampu enggak kita? Iya kan saudara? Bisa enggak kita seperti orang-orang yang ada di Afrika sana? Seperti saudara-saudara seiman kita, bisa enggak? Kalau kita diperhadapkan, ini saudara enggak mudah loh saudara. Enggak mudah loh. Tetap percaya Yesus atau kepalamu aku penggal. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang-orang yang sudah mati itu, yang di dalam Tuhan, yang dipenggal kepalanya, mereka kehilangan nyawa dalam dunia, tetapi mereka memperoleh kekekalan. Karena apa saudara? Karena mereka sudah mempersiapkan dirinya. Mereka sudah menjadi pasukan Kristus. Bukan untuk siap bertembak, bukan seperti itu. Tetapi dengan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa ketika mereka berperang iman, mereka bersama-sama dengan Kristus. Maka Tuhan yang akan membela kehidupan mereka. Walaupun pada akhirnya nyawa yang akan menjadi taruhannya. Satu contoh, Sadrak, Meshak dan Abednego, iya kan? Mereka sudah tidak peduli lagi. Mereka berkata bahwa sekalipun seperti lagu tadi, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Ini saudara. Dan saya percaya saudara-saudara kita seperti itu saudara. Yang dipenggal kepalanya itu pasti seperti itu. Pasti mereka berkata, enggak, sekalipun kepala saya dipenggal, aku akan tetap percaya kepada Yesus. Aku akan tetap mengikut Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara, dipersiapkan semuanya. Dan itu dibutuhkan yang namanya latihan iman. Kalau iman kita tidak terlatih, kena masalah sedikit, kita mudah jatuh. Kena masalah sedikit, kita mudah tinggalkan Tuhan. Kena masalah sedikit, kita mudah untuk menghujat Yesus. Yang kedua, kita lihat strategi Yosafat dalam mengokohkan kerajaannya. 2 Tawarik 17 ayat 14 sampai ayat 19. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan basur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Yosafat ternyata dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Atau Yosafat sudah menciptakan pahlawan yang gagah perkasa. Yosafat berada di lingkungan atau dikelilingi orang-orang yang punya kekuatan yang positif. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ya. Dalam membangun iman, agar iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan, penting sekali kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Yosafat, kerajaan bisa kokoh. Dia menciptakan, dia menghasilkan pahlawan yang gagah perkasa. Atau dengan kata lain, dia dikelilingi oleh orang-orang yang setia. Oleh orang-orang yang mau berkorban bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kekristenan kita, ya, kita harus bisa, ya. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus pandai-pandai memilih dalam bergaul. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara, Tuhan kan tidak pilih-pilih, benar Saudara. Tapi bukan untuk akrab.
Ini kita harus benar-benar hati-hati. Karena suka atau gak suka, iman kita bisa digoncangkan kalau kita salah di dalam bergaul. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak dikelilingi oleh hal-hal yang positif, ya kita akan terbawa arus. Kita akan terbawa arus. Kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Kita bahkan bisa mengkhianati Tuhan. Kita menyangkal Tuhan. Saudara, benar firman Tuhan sudah katakan, Yesus sudah katakan bahwa dia tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Ya, kalau saudara punya masalah, ya, saudara menghadapi satu tantangan, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa saudara akan mulus dalam menjalani kehidupan. Tetapi yang Tuhan janjikan kan penyertaannya selalu ada, amin. Ya, saudara lihat, saudara-saudara kita yang kepalanya dipenggal itu, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada mereka, kalau engkau ikut aku, ya, kepalamu akan aman-aman saja. Kan Tuhan tidak bilang begitu. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah kita sudah memeliharanya di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, jaga iman saudara, jaga pertumbuhan iman saudara di dalam Tuhan. Dunia akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja saudara, dan sudah menawarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana kita nih sebagai orang yang percaya? Saudara dalam bisnis, ya, saudara kalau nggak hati-hati, saudara akan ikut arus dengan dunia. Beneran saudara. Saudara bisa ikut arus dengan cara-cara dunia. Saudara akan melihat bagaimana orang-orang di luar sana melakukan kecurangan-kecurangan. Tetapi pada akhirnya, habis juga nanti. Ingat, saudara, saya nggak tahu ya saudara baca berita yang viral apa enggak dengan kasus korupsi yang triliunan itu. 271 triliun kan. Habis divonis 6 tahun penjara. Setelah itu divonis 20 tahun penjara. Dan saya baca terbaru lagi bahwa diperintahkan untuk semua harta kekayaannya disita. Nah ini saudara. Segala sesuatu yang didapat dengan cara tidak benar, pasti akan hilang dengan sendirinya. Firman Tuhan katakan bahwa harta kekayaan itu kayak bersayap. Iya kan saudara? Jadi bagaimana dengan kita? Jaga diri kita saudara. Bentengi kehidupan kita. Kita belajar dari Yosafat. Nah, kita akan melihat berikutnya. Sikap hati dari Yosafat kepada Allah sehingga menyebabkan kerajaan Yosafat kokoh. Kita akan melihat sikap hati dari Yosafat. Ya, kita lihat sikap hati Yosafat. Apa sikap hati Yosafat sehingga kerajaannya itu bisa kokoh di hadapan Tuhan. Di hadapan seluruh orang-orang yang melihatnya juga. 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga. Ini sikap hati yang pertama. Kita lihat ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Sikap hati Yosafat yang pertama adalah hidup mengikuti jejak bapa leluhurnya, yaitu Daud. Gimana sih Daud? Firman Tuhan katakan, Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Daud adalah seorang pemuji dan penyembah. Firman Tuhan katakan, Daud adalah seorang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa 7 kali sehari dia datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan juga mencatat bahwa Daud adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Terlepas dari kejatuhannya. Dan ini diikuti oleh Yosafat. Ikut jejak leluhurnya. Dengan apa? Dengan mencari Allah. Bersekutu dengan Allah. Saudara lihat ayat yang keempat. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Israel.
Nah ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia mencari Allah. Menjauhkan Yehuda dari bukit-bukit pengorbanan. Ayat yang ke-6. Saudara bisa lihat tuh. Ya. Menjauhkan Yehuda dari segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara ingin iman saudara kokoh. Saudara harus menjauhkan tiang-tiang berhala yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang paling tahu tiang-tiang berhala itu saya dan saudara. Bukan orang lain. Mungkin bukan kita menyembah seperti yang sudah sering saya katakan. Menyembah patung, menyembah. Enggak saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan. Kalau kita sudah susah untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Secara tidak langsung kita sedang menyembah atau ada patung berhala. Atau ada tiang berhala di dalam diri kita. Tiang berhala itu tidak kalau dilihat, kalau kita perhatikan sekarang bukan lagi seperti yang dulu. Ya, hati-hati dengan handphone kan, selalu saya katakan. Saya ulang-ulang katakan. Ya, jangan sampai kita dikuasai. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati dengan waktu yang Tuhan berikan. Ingat, kita ini Tuhan beri waktu hanya 24 jam. Tidak lebih dari itu saudara. Jadi kalau saudara bilang, tapi kan umur saya sudah 56 tahun, umur saya sudah 40 tahun, umur saya sudah 30 tahun. Berarti itu kasih karunia semuanya. Tuhan beri waktu kita itu hanya 24 jam. Apakah kita bisa nyampe di 24 jam itu? Itu kasih karunia Tuhan kan. Jadi kalau saudara sudah berdoa masuk jam 12 malam, berarti kan sudah mulai hari baru kan. Jam 12.00 itu masuk ke 00. Udah lewat 00.00, ya kita udah mulai masuk. Kira-kira nanti kita bisa sampai lagi gak dalam satu hari itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 24 jam itu, apa yang sudah kita lakukan? Ya, cari Tuhan gak? Serahkan ke Tuhan gak hidup saudara? Bangun tidur apa yang duluan dicari? Langsung berseru ke Tuhan kah? Atau handphone, mana handphone saya? Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, bukan handphone kita yang kasih makan kita. Maaf, saya harus katakan, saya harus terang-terangan. Karena ada begitu banyak anak Tuhan yang pada akhirnya sudah melupakan Tuhan. Bukan cari dulu hadirat Tuhan, bukan cari sumber berkatnya. Padahal kalau kita cari sumber berkatnya, seperti Raja Yosafat, waduh luar biasa saudara ya. Amin saudara? Iya, cari Tuhan dulu. Bangun pagi cari Tuhan dulu, bersekutu dulu dengan Tuhan. Jangan cari yang lain, jangan sibukkan dulu dengan yang lain. Jam berapa saudara bangun? Jam 3, jam 4, jam 5, jam setengah 6? Terserah saudara. Tapi ketika saudara bangun, kontak dulu langsung dengan Tuhan. Jangan kontak yang lain. Jangan kontak istri, jangan kontak suami. Ya, jangan. Kontak dulu raja di atas segala raja. Jangan apalagi kontak HP. Jangan. Kontak dulu sang sumber berkat itu, sang sumber pemberi kehidupan itu. Cari Tuhan. Yosafat melakukan ini saudara. Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Amos 5 ayat yang keempat. Carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Cari Tuhan akan hidup. Tidak cari Tuhan berarti mati. Itu aja simple. Iya kan? Adam dan Hawa, Tuhan beritahu. Semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi untuk satu buah ini, ya jangan kamu makan nanti mati. Digodalah sama iblis. Hawa tertarik. Rupanya bagus ya. Wah keren ya. Nanti juga ternyata akan bisa seperti Allah. Firman Tuhan katakan mereka akan mati. Tetapi waktu makan langsung mati enggak?
Gak langsung mati. Tapi ternyata mereka mati, terputus dari hadirat Allah. Terbuang dari hadirat Allah. Gak bisa ada di dalam surganya Tuhan. Gak bisa ada di dalam Taman Eden, gak bisa. Dibuang mereka. Bahkan umurnya 900 lebih, gak nyampe 1000 tahun. Kalau kita kait-kaitkan ya saudara ya, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Nah, firman Tuhan jelas katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi kalau saudara bangun pagi memberikan sesuatu yang fresh kepada Tuhan, saya yakin sepanjang hari itu saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Mungkin saudara ada masalah, ya saudara hadapi. Tetapi pasti saudara bisa menyelesaikan semuanya karena saudara bersama dengan Tuhan. Karena saudara sudah cari Tuhan. Mengapa banyak anak Tuhan yang tidak mampu keluar dari masalah, yang tidak mampu keluar dari tekanan? Karena tidak terlebih dahulu mencari Tuhan. Akhirnya mati dalam tanda kutip. Mati di sini bukan sekedar mati nyawanya hilang, enggak saudara. Ya, mati di sini bisa pengertian tidak mampu menyelesaikan persoalannya, ya, tidak mampu mempertahankan imannya, tidak mampu mempertahankan hatinya, dan lain sebagainya. Zefanya 2 ayat yang ketiga. Zefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Intinya adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Hidup mengikuti jejak bapa leluhurnya dengan mencari Allah, apalagi hidup mengikuti jejak bapa leluhurnya dengan apa? Hidup sesuai firman Tuhan. Tidak seperti Israel dikatakan dalam ayat yang keempat. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan A, dia lakukan A. Firman Tuhan katakan B, dia lakukan B. Gak pernah kalau firman Tuhan katakan A, dia lakukan C. Tidak saudara. Tidak seperti itu. Inilah Yosafat. Bahkan firman Tuhan katakan, Yosafat hidup menurut petunjuk Tuhan. Ayat yang ke-6 perhatikan. Ini karena dia ikuti jejak bapa leluhurnya ya. Dia ikut jejak bapa leluhurnya, dia ikut Daud. Ayat yang ke-6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dia hidup menurut petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak dari kita yang ikut petunjuk Tuhan setiap hari? Apakah kita sudah mengikuti petunjuk Tuhan setiap hari? Ataukah kita tidak mengikut petunjuk Tuhan? Saudara tanya, gimana sih itu? Gimana Om, gimana Pak, gimana Bapak Gembala? Cara mengikuti petunjuk Tuhan, ini loh saudara. Petunjuk Tuhan ini di sini loh, iya kan? Makanya kan saya bilang tadi, saudara bangun langsung cari Tuhan. Setelah saudara cari Tuhan, saudara baca firman Tuhan. Ini petunjuk Tuhan. Dan ini yang diterapkan oleh Yosafat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun firman Tuhan yang masuk di dalam diri kita setiap hari. Baca dong, ya. Baca Alkitab saudara. Saya sarankan selalu kalau di rumah saudara baca Alkitab. Ya, kecuali kalau saudara dalam perjalanan ke luar kota, ya. Ya, kalau saudara cepat-cepat, ya mungkin ya. Saudara masih pengen baca tapi sudah waktunya ini, saudara bisa menggunakan aplikasi audio, saudara dengar, ya kan? Kalau saudara nyetir. Jadi Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan. Masa sih nggak ada waktu untuk baca? Dalam 24 jam itu. Ya.
24 jam saudara harus punya waktu untuk baca firman Tuhan. Ya, 1 Samuel 23 ayat yang keempat. Ini hidup menurut petunjuk Tuhan, Daud. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud bertanya pula kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan untuk apa? Untuk mendapatkan arahan, untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kan enak saudara, kalau saudara setiap hari itu bertanya dulu kepada Tuhan. Saudara mau melakukan apa saja dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Kalau ada sesuatu tanya ke Tuhan, Tuhan ini mau bagaimana ya Tuhan. Mungkin ada masalah, Tuhan, saudara tanya Tuhan, Tuhan kita ini luar biasa kok. Tuhan kita ini luar biasa, bisa diajak untuk bercakap-cakap. Mungkin saudara ingin mengembangkan bisnis saudara. Saudara bertanya ke Tuhan, Tuhan ini saya ingin kembangkan bisnis saya, tapi seperti ini gimana ya Tuhan? Masa iya Tuhan tidak memberikan jalan keluar buat saudara? Pasti Tuhan berikan jalan keluar kok saudara. Jadi masalah itu kita mau apa enggak meminta petunjuk dari Tuhan. Kalau kita meminta petunjuk dari Tuhan, kita akan menemukan jawaban terbaik dari Tuhan. Amin saudara? Jawaban terbaik. Jangan cari jawaban di tempat lain saudara. Saudara akan kecewa. Jawaban dari manusia itu bisa abu-abu, bisa ambigu, ya. Bisa bingung, ya. Kadang-kadang kan kalau orang memberi jawaban itu atau memberi masukan kan berdasarkan pengalamannya kan? Ya, tapi Tuhan sudah tahu semua. Nah, gimana dengan saya dan saudara? Ya. Yang kedua, sikap hati Yosafat kepada Allah yang menyebabkan kerajaannya kokoh. Kita lihat, tadi yang pertama hidup mengikuti jejak bapa leluhurnya. Sekarang yang kedua, kita lihat bahwa ternyata si Yosafat ini punya visi program jangka panjang. Demi apa? Kemajuan kerajaan. Apa itu yang dilakukan? Kita lihat dalam 2 Tawarik 17 ayat yang ke-7. Dia punya visi, punya program jangka panjang demi kemajuan kerajaan. Ayat yang ke-7. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya yakni Benhail, Obadja, Zakaria, Natanael dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat yang ke-8. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tob Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Ternyata saudara, ya Yosafat ini ya selain hidup mengikuti jejak bapa leluhurnya yang pertama, yang kedua dia punya visi program jangka panjang dengan kemajuan demi kemajuan kerajaannya. Apa itu? Dengan mengutus pendidik untuk apa? Untuk mengajar. Ya. Dia mengutus pendidik untuk apa? Untuk mengajar. Selain itu ada imam dan Lewi. Dengan kata lain, adanya pemuritan kepada rakyat. Ada pemuritan. Saudara lihat ayat 9. Ayat yang ke-9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Ada pemuritan. Adanya pemuritan. Gereja itu harus ada pemuritan sebenarnya. Ya. Dia punya visi yang luar biasa nih. Nah, saudara juga pastikan, saudara dalam pekerjaan saudara, masa saudara nggak punya program jangka panjang? Pasti ada kan? Nah ini nanti biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan kan ada program jangka panjang selama setahun, iya kan? Ada program 5 tahunan, setahun, mungkin ada yang 3 bulan. Ya saudara juga yang bisnisnya ya di toko dan lain sebagainya, pasti saudara kan pasti punya planning. Ini 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan ini bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ya. Nah Yosafat seperti itu. Ya, dia melakukan pemuritan.
pengkaderan. Ya sama Bapak Ibu Saudara ya, sama di gereja pun begitu. Contoh Presiden Worship WL, yuk masa Pak Hermawan terus yang WL? Iya kan saudara ya? Ya kalau ya harus didelegasikan siapa lagi yang WL ya gitu kan? Seperti itu. Seperti itu saudara, ada pemuritan. Ya. Kenapa saudara? Karena kalau ada seperti itu bisa terlibat semuanya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saudara saya mau kasih tahu, jangan pernah saudara berkata saya nggak punya talenta, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Aduh saudara ya, sudah bukan zamannya lagi kita bilang saya nggak punya talenta. Padahal Tuhan kasih setiap orang minimal satu, pasti ada. Coba saudara rasa-rasa di dalam diri saudara. Apa ya yang Tuhan kasih? Kalau saudara belum menemukannya, tanya ke Tuhan. Tuhan apa ya talenta yang Tuhan kasih ke saya ya? Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Dan pasti saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya, istilahnya dalam satu tubuh itu ada jari, ada kaki, ya ada tangan, ada mata, iya kan? Saling melengkapi. Enggak mungkin mata semua. Ya, mungkin kan? Sama kan saya biasanya saya bilang ke Pak Abed, kalau Om tahu semua Pak Abed, Om enggak panggil-panggil Pak Abed. Tapi itulah Tuhan hebatnya, enggak diberitahu semuanya. Iya kan? Ya itu Tuhan. Kalau saya tahu semua pertukangan bahaya saudara ya. Panjat semua saya. Tapi itulah Tuhan, sangat adil. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk belajar dari Yosafat. Bagaimana dia menyiapkan ya segala sesuatunya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, mungkin dari keluarga kita mengkader dulu generasi kita, sesama kita, suami, istri, anak ya, mungkin nggak usah jauh-jauh dulu. Baru itu di lingkup gereja, tetapi yang saudara di kantor bagaimana ya, saudara yang paling tahu. Ya, yang ketiga kita lihat sikap hati Yosafat kepada Allah sehingga kerajaannya kokoh. Ya, yang ketiga kita lihat 2 Tawarik 17 ayat 10. 2 Tawarik 17 ayat yang ke-10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Yang ketiga, ya, sikap hati Yosafat kepada Allah yang menyebabkan kerajaan Yosafat kokoh adalah di mana Yosafat hidup berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan mengendalikan hati para musuh. Tuhan yang kendalikan hati para musuh. Tuhan kontrol hati para musuh. Tuhanlah pemilik hati. Amin saudara. Ya, kalau saudara mungkin ada orang yang tidak suka kepada saudara, sudah Bapak Ibu Saudara, kalau dia tidak suka saudara ya sudah, yang penting bukan saudara yang gak suka. Kalau orang yang gak suka sama saudara dan saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menguasai hati orang itu. Cepat atau lambat Tuhan pasti akan menguasainya, amin. Yang penting kita dengan Tuhan. Tuh. Ini saudara, Yosafat. Sikap hatinya yang luar biasa, yang benar di hadapan Tuhan. Membuat Tuhan mengendalikan hati para musuhnya. Sebab Tuhanlah pemilik hati. Waktu orang-orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan gerakan hati orang-orang Mesir kan. Mereka memberikan harta bendanya, ya kan? Ini saudara, kalau Tuhan yang menggerakkan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi sama-sama katakan, sama-sama saudara.
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Orang-orang berusaha, kerajaan-kerajaan berusaha menjatuhkan Yosafat. Kerajaan-kerajaan berusaha menyerang Yosafat. Kerajaan-kerajaan berusaha merendahkan Yosafat. Tetapi Tuhan menutup semuanya. Tuhan mengendalikan hati kerajaan-kerajaan tersebut. Tuhan mengendalikan hati orang-orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang tidak suka saudara. Mungkin mereka benci saudara. Tetapi kalau saudara dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengendalikan hati orang-orang tersebut. Percayalah, ketika Tuhan yang mengendalikan, maka saudara akan tetap berdiri tegak karena tangan Tuhan turun atas saudara. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Yosafat. Ya, cara Tuhan itu untuk membuat Yosafat, kerajaan Yosafat itu luar biasa saudara. Cara Tuhan luar biasa. Apa cara Tuhan? Apa cara Tuhan? Coba saudara lihat ayat yang ketiga. Cara Tuhan ini luar biasa. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Ada penyertaan Tuhan dalam ayat yang ketiga dikatakan. Ini cara Tuhan. Cara Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Tuhan menyertai Yosafat. Di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang kelima saudara lihat. Ya, Tuhan menggerakkan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Tuhan menggerakkan hati rakyat untuk memberikan persembahan. Tuhan memberikan hati rakyat untuk mendukung kerajaan yang Yosafat pimpin. Ini saudara tidak mudah kalau bukan Tuhan yang gerakan, gak bisa saudara. Ya inilah Tuhan, cara Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Di dalam ayat yang ke-10 saudara lihat, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan-kerajaan di negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Tuhan mengendalikan hati para pemimpin. Ya ini seperti yang saya katakan tadi. Ya ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Cara Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat ini luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara mau kita tetap kokoh di dalam Tuhan, amin? Ya, saudara mau tetap kokoh di dalam Tuhan? Belajar dari Yosafat. Dia hidup mencari Tuhan. Dia punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan. Itulah Yosafat sehingga kerajaannya kokoh. Tuhan memberkati kita semua. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Kami menang bersamamu Tuhan. Kami menang di dalam Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih, oh haleluya, oh betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah karya nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar kami selalu mencari wajah-Mu, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami agar kami Tuhan dapat mengendalikan hati kami Tuhan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami sebagaimana Kau menyertai Yosafat Tuhan. Tuhanlah pemilik hati, Engkau yang menggerakkan hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa secara khusus, mungkin saat ini ada umat-Mu yang sedang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat orang tua dari saudara Hongte Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan secara total dengan cara Tuhan Engkau yang berkuasa atasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali, yang sakit Engkau sembuhkan dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan dari umat-umat-Mu, Engkau memberkati Tuhan apapun masalah yang dihadapi Tuhan, selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, balas berkati umat-Mu yang sudah hadir hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di kota ini Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini secara khusus. Perlindungan Allah terjadi. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan pulang. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Allah yang sempurna, pembelaan Tuhan hadir dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.